Itu ada yang sekarang perkara sedang berjalan tuh, Ririn itu ya, yang di Indramayu. Indramayu. Baca ya? Iya, ya. Jadi ada orang terbunuh sekeluarga, lalu dicari-cari ketemulah seseorang namanya Ririn. Kamu yang bunuh. Ini temuan polisi, lalu P21 jaksa ngaju pengadilan. Ketika di pengadilan ada temuan lain dari masyarakat bahwa yang bunuh itu ada yang tahu saat pembunuhan itu 4 orang pelakunya. Tapi ini tetap diadili, yang ini tidak dipanggil nih. Meskinya hakim kan ngambil tuh ada fakta baru, tolong dong dipanggil ke sini sebagai saksi, kan gitu, enggak. Nah yang seperti itu kan sewenang-wenangan terjadi. Si Ririn tuh bilang, kamu kok ngaku? Lah ini kaki saya sampai patah, harus ngaku agar bisa dibawa ke pengadilan. Saya berharap ya di pengadilan ini dong diadili gitu, karena sudah ada orang luar yang tahu. Itu dimuat di berbagai media bahwa orang itu, saya siap bersaksi, saya tahu ini orangnya, pelakunya gitu. Enggak diadu juga, enggak digubris juga, karena katanya tidak ada di dalam dakwaan, tidak ada apa gitu. Masa begitu keadilan? Jadi dalam PT ini saya akan menyampaikan, sebenarnya saya berpikir dari kemarin ada rasa keberatan ya. Apa yang menjadi rasa keberatan saya itu pertama gini. Jadi terkait dengan khususnya kasus Pak Oman yang masih bergulir pada hari ini. Jadi manakala klien saya, saudara Ririn dan Prio, pada saat masa karantina, yaitu masa di mana tahap 2 pelimpahan tersangka dan barang bukti itu sudah dilakukan oleh penyidik kepada kejaksaan dan dilakukan penahanan di karantina lapas gitu untuk menunggu jadwal persidangan. Itu ada jeda waktu selama sekian minggu ya. Mereka berada di sel isolasi gitu. Nah yang semula mereka berdua ini dipisahkan, namun dalam lapas ini mereka disatukan gitu, sehingga terjadilah perubahan-perubahan karangan atau skenario baru dalam peristiwa pidana penghilangan nyawa. Yang awalnya semua tertuang di dalam BAP, walaupun kemudian ada koreksi di dalam BAP, namun seluruhnya menggambarkan peristiwa itu secara utuh gitu. Nah kemudian pada saat masa karantina itu seharusnya ya siapapun advokat di dalam memperoleh klien, di dalam memperoleh pemberi kuasa gitu kepada kita untuk melakukan pembelaan-pembelaan dalam proses pidana di pengadilan, harusnya mengindahkan kode etik gitu kan, mengindahkan atau menggunakan kesantunan gitu dalam memperoleh kuasa dari siapapun gitu, termasuk dalam hal ini adalah Ririn dan Prio. Nah pada saat itu mereka berdua masih di dalam kuasa saya, belum ada pencabutan. Nah kemudian tiba-tiba saudara pengacara Tony masuk ke dalam lapas gitu dan menemui mereka. Nah entah melalui akses siapa gitu kan, dan yang pengacara Tony sampaikan sendiri, dia datang bersama beberapa wartawan dan mungkin juga para legal gitu. Itu mendatangi saudara Prio dan Ririn gitu. Nah dalam kondisi itu kemudian diungkapkan oleh saudara Prio, baik penandatanganan surat kuasa maupun skenario yang dirancang oleh Ririn untuk mengubah berita acara pemeriksaan tentang peristiwa pidana berganti menjadi serangkaian tulisan cerita bahwa pembunuhan dilakukan tidak hanya mereka berdua, lalu muncullah nama keempat pelaku yang sampai sekarang menjadi heboh nasional gitu. Nah dalam masa karantina itu Prio menceritakan bahwa kondisinya di dalam tekanan gitu, tekanan dan intimidasi secara psikis, bukan intimidasi atau tekanan dalam fisik gitu ya. Jadi mental dan psikisnya bisa kita gambarkan seorang terdakwa, seorang yang dipersalahkan oleh karena hukum gitu. Kemudian didatangi beberapa orang, mungkin bukan cuma pengacara Tony sendiri, ada beberapa rekan yang lainnya gitu. Nah itu yang dimaksud tekanan psikis gitu, tekanan psikis di mana orang atau Prio tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara leluasa gitu, terbebas dari tekanan mental dan fisik gitu. Jadi seseorang yang di bawah tekanan sehingga tidak bisa leluasa terbebas melakukan perbuatan hukum apapun, nah itu masuk dalam kategori di bawah tekanan atau ancaman. Jadi ancaman itu bukan sekedar ancaman kamu saya bunuh, kamu saya pukul, bukan seperti itu. Termasuk didatangi orang dalam kondisi yang tidak bebas gitu kan, dalam kondisi yang tidak leluasa di dalam menentukan pilihan, itu masuk dalam kriteria tekanan gitu, tekanan dalam bentuk psikis ya, mental tertekan gitu, sehingga dia tidak bisa leluasa dalam melakukan perbuatan hukum, penandatanganan dan cerita-cerita yang
diarahkan oleh seseorang yang lebih dominan gitu, relasi sosialnya lebih tinggi daripada si orang yang sedang di bawah kekuasaannya gitu, sehingga mengalirlah cerita di mana saudara Priyo harus menceritakan peristiwa pidana yang bertolak belakang dengan peristiwa yang asli. Jadi saya pikir itu merupakan suatu ada etik yang diabaikan gitu, atau kesantunan dalam memperoleh klien gitu kan, apalagi ada rekaman gitu yang pada hari ini pada sidang pembuktian daripada saudara Ririn oleh pengacara Tony disampaikan sebagai bukti pengakuan gitu. Yang saya pikir di samping tidak masuk ke dalam pokok perkara, juga itu diperoleh secara yang tidak legal ya. Artinya merekam pembicaraan padahal waktu itu belum lepas kuasa dari saya gitu, masih menjadi klien saya gitu. Nah, ini yang saya disayangkan, termasuk juga teman-teman di lapas, kenapa waktu itu tidak menanyakan kepada klien gitu, pada klien saya bahwa apakah sudah berkoordinasi dengan pengacara Ruslandi gitu. Nah, harusnya seperti itu. Saya pikir inilah yang penting saya sampaikan gitu. Ada hal yang menggelitik ya dari persidangan terkait pembunuhan satu keluarga di Indramayu. Konon Ririn ini selaku tersangka atau terdakwa tidak mengakui bahwa bukan dialah pembunuhnya ya. Jadi ada 4 orang dasar pengakuan Ririn dan Priyo sebagai tersangka yang saat ini disidangkan ya. Namun pada sidang berikutnya ternyata Priyo membuka kedok yang sebenarnya ya. Priyo membantah bahwa pelakunya bukan Aman Yani dan kawan-kawan 4 orang itu ya, melainkan adalah Ririn sendiri ya. Jadi Priyo telah mengakui, Priyo telah jujur, dan didukung pula beberapa keterangan ya dari keluarga Aman Yamin juga pada saat podcast di Kang Deddy ya. Dan ini fix kalau menurut saya ya, bahwa ini orang manipulatif ya kan. Ini orang manipulatif dan patut diduga dialah otak pelakunya ya. Jadi ini udah fix ya kalau menurut saya, bahwa apapun bantahannya, Priyo yang juga merupakan terdakwa dan saksi mahkota sudah mengakui dan berkata jujur pada pengadilan kemarin ya. Jadi ini sangat berbahaya dan patut dicurigai, patut diduga hilangnya Aman Yamin ya, yang katanya tahun 2016 sudah tidak ada. Ini juga harus ditelusuri oleh penyidik ya. Bisa jadi pelakunya tidak jauh ya, tidak jauh. Nah ini guys, ada kasus ini, siapa sih sebenarnya yang membohongi Pak Tony ya? Ririn atau Priyo guys kira-kira? Atau bohong dua-duanya guys kira-kira? Apakah bohong dua-duanya ya, antara Ririn dan Priyo ya yang membohongi Pak Tony? Apakah mereka gimana ya, pelaku yang sebenarnya atau bukan guys ya? Nah mungkin kalian punya komentar, tapi kita lihat ya infonya seperti apa. Kita tunggu dulu, kita lihat sampai selesai gitu ya. Nah, buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral gitu ya. Dan ini kita lihat seperti apa info dari Pak Tony ya, apa yang sudah dibicarakan. Oh ya, aku juga ada akun YouTube kedua aku, yaitu Uki Kevin Reaction. Di sana juga ada beberapa info terkait berita yang lagi viral. Barangkali kalian berminat untuk melihat atau infonya, bisa bantu subscribe ya, mampir ya. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya. Kita ke segmennya, kita kembali ke segmen ini dan kita reaction ya. Untuk menjadi kuasanya, saya pastikan dulu, karena kalau dia menjawab benar semua membunuh ya, saya juga nggak akan mau. Ngapain? Apa yang harus dibela? Kan itu. Karena saat itu Priyo nih ya, yang saya tanya Priyo, karena kalau Ririn itu tidak tahu pembunuhan saat itu. Priyo mengatakan benar ya. Dan bahkan waktu itu saya ada saksinya ya, beberapa wartawan juga ikut mengkonfirmasi ya, sifatnya mengkonfirmasi ya. Waduh, sifatnya mengkonfirmasi. Tetapi kepentingan saya adalah untuk memastikan ya. Dan benar kata Priyo, yang dibacakan di sidang pertama yang pembunuhnya ada 4 ya, pelaku yang sebenarnya ada 4, Aman Yani, Hadi, Yoga Joko, itu benar. Sehingga kemudian saya tanya, langsung teriak guys orang-orang guys.
Kalau ada yang menemukan Pak Aman Yani, Nah, KDM akan berupah sebesar 750 juta guys, sampai 1 miliar tuh guys ya. Bagi siapa saja yang menemukan keberadaan Aman Yani ya, waduh guys. saya kasih 750 juta. Silahkan kembali bawa Pak Aman Yani ke Indramayu. Itu pesan Tapi kayak pernah lihat Bapak ini wajahnya ya. saya untuk semua. Nanti mudah-mudahan masalah ini harus cepat selesai. Dan Pak Aman Yani harus ditemukan, hidup ataupun sudah meninggal. Waduh. Tony adalah seorang pengacara kondang asal Indramayu, Jawa Barat, yang memiliki kantor hukum pengacara Tony. Ia semakin dikenal luas oleh publik nasional ketika menjadi salah satu kuasa hukum utama yang berhasil memenangkan sidang pra-peradilan dan membebaskan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Selain kasus Vina Cirebon, rekam jejak karirnya meliputi beberapa sorotan utama. Kasas Besel pernah menjadi kuasa hukum Ibunda Nagita Slavina dalam kasus penggelapan dana nasabah pada tahun 2011 dan menangani berbagai kasus sengketa properti serta malpraktik. Aktivitas hukum, memimpin firma hukumnya sendiri yang menangani berbagai urusan litigasi maupun non-litigasi di wilayah Jawa Barat dan sekitar. Waduh. Makin kusut ini ya, makin kusut nih kasus. Prio beralih pengacara, dicabut pengacara dengan Pak Tony ya, bahkan ada video pengakuan Prio dengan kata jujur ya. Sulit udah dipercaya Prio. Dalam persidangan kemarin sudah menerangkan, menjelaskan pembunuh yang sesungguhnya, sekarang sudah katanya kemarin itu kalimat palsu atau bohong atau bagaimana dan seterusnya lah. Buat Pak Tony, RM tetap bersabar Pak, kuncinya memang kesabaran Pak ya. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri Pak Tony, sabarlah kalau untuk menuju kebenaran Pak. Memang sih dalam perfilman juga begitu, jagoan Pak ya. Jagoan itu akan tertati-tati Pak, tapi sabar Pak, ada Tuhan, tenang, Tuhan memantau ya. Ini apalagi nih sudah ditemukan Pak, titik terang ya, nggak tahu ini mau diputar kemana lagi. Ini kasus 11-12 ini sama Vina Cirebon ini ya, ampun ini emang ya, urusan kepalang tanggung pada takut kebongkar ya, jadinya sekalian ya menciptakan kebohongan baru ya. Buat Pak Tony, kalau memang Pak Tony apalagi ini pengacara, pengakuan Pak Tony ya, sosial tanpa bayaran ya, karena punya kepedulian Ririn atau bagaimana dan seterusnya lah ya. Buat Prio ini pengakuannya sudah membelot, tapi di dalam videonya katanya ya mungkin dengan iming-iming ada kalimat tahanan jadi 1 tahun atau bagaimana ya. Ingat Prio, kebohonganmu akan menyengsarakanmu ya. Nggak mungkin kalau kebohongan ya kan. Biar kebohongan laris cepat kilat seperti petir, sewaktu-waktu kebenaran akan memenangkannya. Kita kata-kata kita orang tekan yang Prio ta ya. Ditemukan di dinding bisa terlewatkan oleh penyelidikan pada kepolisian, karena itu sangat penting sekali ya, memaksa untuk, bukan memaksa ya, mengarahkan pada terduga pelaku itu untuk melakukan BAP ditemukan di selokan. Tentunya berarti kan ini ada perbedaan kronologis dari BAP maupun alibi ya, karena BAP maupun alibi itu kan hanya satu tempat kejadian perkaranya, itu di rumah Bedi yang gede itu kan. Tentunya polisi secara gerak cepat melakukan olah TKP, melakukan identifikasi terhadap darah-darah itu dan kemudian barang bukti di situ. Waduh. Iya, siang lapak di Jarwala. Sidang hari ini ya. Sidang hari ini masih pembuktian dari kami terdakwa atau penasihat hukum. Hari ini kami menghadirkan atau mengajukan alat bukti berupa rekaman suara. Pertama, rekaman suara Prio Bagus Setiawan dan Ririn Rifanto saat pertama kali saya temui sebelum saya menjadi pengacaranya. Jadi setelah ada sidang pertama, Prio menyampaikan kronologis kejadian yang sebenarnya, yang pada intinya ada menyebut 4 nama pelaku pembunuhan yang sebenarnya, yaitu Aman Yani, Hardi, Yoga, dan Joko. Sementara Ririn Rifanto tidak terlibat. Itu terungkap di sidang pertama pada tanggal 26 Februari 2026. Nah, lalu
karena sudah rame. Aku salpok sama orang yang di belakang gitu. Backsound suara mak lagi ngamuk-ngamuk guys. Muncul ada hal baru ya. Saya ya diminta oleh beberapa teman-teman wartawan untuk menanggapi, namun saya ingin memastikan dulu apakah benar ya Prio itu menyampaikan hal seperti itu. Lalu kami datangi ya di lapas dan ada rekaman suaranya. Ternyata mereka menyampaikan dengan gamblang, dengan leluasa, dengan tanpa ada rasa tekanan. Jadi kalau yang dikatakan itu takut-takuti atau diancam Ririn Rifanto, tidak. Ini nanti terungkap di rekaman suara yang akan diperdengarkan oleh hakim. Itu inisiatif murni dari mereka masing-masing sesuai dengan yang mereka alami ya. Jadi membenarkan bahwa yang dibacakan di persidangan pada 26 Februari 2026 itu adalah benar. Ada rekamannya, muncul 4 nama pelaku itu. Kemudian yang kedua, pada saat terdakwa Prio menyampaikan di persidangan pada 26 Februari 2026 di mana membacakan tulisan tangannya yang pada intinya ada 4 nama, Ahmad Yani, Hardi, Yoga dan Joko, dan Ririn tidak terlibat ya. Itu kebetulan direkam ya. Direkam sidang pertama itu, dan rekaman itu kami ajukan juga sebagai bukti hari ini. Ya. Kenapa kami ajukan ini? Karena sebelumnya terdakwa Prio mengatakan bahwa yang kemarin disampaikan muncul 4 nama, Ahmad Yani, Hardi, Yoga dan Joko itu karangan belaka. Nah, makanya kami ajukan bukti rekaman suara ini, biarlah hakim yang akan menilai apakah itu rekaman, apakah itu sungguhan. Dan yang paling penting dalam bukti 16 itu saya menanyakan, ini yang benar loh, jangan karangan, saya bilang. Enggak Pak, ini asli, kejadiannya seperti ini. Itu jawaban Prio. Waduh guys ya, apakah Prio sedang berbohong atau Ririn yang berbohong, ataukah dua-duanya sekongkol Ririn dan Prio ini guys, supaya kasusnya memblunder gitu ya. Waduh, kalian mungkin punya komentar atau reaction, bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin Pak Tony sedang dibohongi gitu guys ya. Nah, mungkin kalian punya komentar, bisa tulis di kolom komentar reaction kalian. Terima kasih sudah hadir ya, yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian lancar. Kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian, dan see you guys.